Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Suciapsari, mahasiswi Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil analisa keterkaitan faktor penyebab penurunan kinerja keuangan yang terjadi pada PT Pelangi Indah Kanindo Tbk atau biasa kita sebut PICO di masa pandemi COVID-19 dengan perspektif syariah. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan pada tugas mata kuliah Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amalia Suciapsari dengan NIM 30402100039, mahasiswa kelas MJ 5E Keuangan Syariah. Untuk poin pembahasan di dalam video kali ini ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu deskripsi mengenai PT Pelangi Indah Kanindo Tbk. Yang kedua ada faktor penyebab penurunan kinerja keuangan. Dan yang ketiga ada analisis dengan perspektif syariah. Baik, untuk bagian yang pertama ada deskripsi PT Pelangi Indah Kanindo Tbk. PT Pelangi Indah Kanindo merupakan perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari sektor produk drum pelumas pada tahun 2021. Nah, untuk presentasenya itu berada di 80%. Keuntungan dari PT Pelangi Indah Kanindo ini berasal dari produk drum pelumas. Nah, namun pada saat pandemi COVID-19 menyebabkan perusahaan tidak dapat memproduksi drum pelumas karena kekurangan bahan baku atau yang biasa disebut dengan CRC, sehingga jumlah produksi juga berkurang. Hal ini tentu mengakibatkan imbas pada jumlah laba perusahaan yang tidak dapat menutup beban usaha perseroan yang lebih ketimbang dengan jumlah keuntungan yang diterima oleh perusahaan, sehingga mengakibatkan kinerja dari keuangan perusahaan PT PICO ini menurun pada saat pandemi COVID-19. Lanjut pada bagian yang kedua terkait faktor penyebab penurunan kinerja keuangan dari PT PICO. Yang pertama ada dampak dari pandemi COVID-19, yaitu mengakibatkan permintaan produk dan kapasitas produksi yang menurun drastis dan juga kesulitan penemuan bahan baku pada produk drum pelumas. Sehingga hal ini berkaitan dan mengakibatkan dengan kinerja keuangan dari PT PICO itu sendiri. Pada sisi kinerja keuangan ini, pendapatan menurun menjadi 76,06 miliar hingga periode 31 Maret tahun 2021. Begitupun laba bruto yang turun menjadi 10,68 miliar dari laba bruto yang dulunya 24,06 miliar. Dan juga laba usaha yang diraih 3,73 miliar yang turun dibandingkan laba usaha 14,88 miliar. Dan juga beban lain-lain bersih yang juga turun menjadi 6,94 miliar yang sebelumnya 11,78 miliar. Penurunan ini terjadi karena akibat dari dampak pandemi COVID-19. Baik, sebelum memasuki pada bagian yang ketiga, akan saya simpulkan bahwa faktor penyebab PICO bangkrut ini bahwa PT Pelangi Indah Kanindo tidak mampu memenuhi rasio perputaran modal, dan juga perusahaan tidak mampu memenuhi segala kewajiban mereka, baik jangka panjang ataupun jangka pendeknya, sehingga positif mengalami kinerja yang menurun pada sisi keuangannya. Dan Pelangi Indah Kanindo ini dinyatakan dalam kondisi
illiquid atau tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya, dan juga tidak mampu memperoleh laba dari aktiva yang dimiliki. Beberapa kesimpulan ini saya ambil dari pertimbangan slide sebelumnya bahwa kinerja keuangan yang ada dari pendapatan dan juga laba serta beban yang lain itu selalu mengalami penurunan yang diakibatkan dari dampak pandemi COVID-19. Hal ini tentu berpengaruh pada kinerja keuangan dari PT PICO yang mengalami penurunan. Dari faktor-faktor tersebut dapat dikaitkan dengan bagian yang ketiga, yaitu analisis dengan perspektif syariah, bahwa dalam konteks keuangan syariah, perusahaan harus memastikan bahwa rasio perputaran modal dan juga kewajiban tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Begitupun dengan teknik produksi dan perolehan laba yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga perusahaan mampu menjalankan usaha dengan baik sesuai ajaran Islam. Berdasarkan analisis menurut Ibnu Rushd bahwa orang yang mengalami kebangkrutan atau dalam hal ini penurunan dalam kinerja keuangan sehingga mendekati bangkrut itu bisa dikatakan jika jumlah hutang melebihi jumlah harta yang dimiliki dan hartanya tidak bisa menutupi hutang yang dimiliki. Hal ini terjadi pada PT PICO bahwa banyak kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan, namun dari segi laba atau dana yang dimiliki belum mampu untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, itu saja penyampaian materi yang dapat saya berikan pada video kali ini terkait analisa keterkaitan faktor penyebab penurunan kinerja keuangan pada PT Pelangi Indah Kanindo di masa pandemi COVID-19 dengan perspektif syariah. Semoga penyampaian pada video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.